Happy Yaya, happy. Lanjut Kak Mahes. Tadi Kak Mahes bilang happy Yaya, happy Yaya. 1, 2, 3. Happy Yaya, happy Yaya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ulang satu kali lebih cepat. 1, 2, 3. Happy Yaya, happy Yaya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, lanjut Kak Mahes. Kak Mahes pun audio, kasih aktif buat Kak Mahes. Mute. Audio tuh Kak Mahes. Kak Mahes pun suara, Kak Mahes. Kasih aktif baru lanjut, Kak. Oke adik-adik, kita akan angkat satu pujian lagi. Setinggi-tingginya langit. 1, 2, 3. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oke, semua lipat tangan, tutup mata, atau menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas cinta-Mu dalam hidup kami, di mana Engkau memberkati kami. Ini sebagaimana kami boleh ada saat ini, Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kami, Tuhan, tapi semua atas cinta dan kasih karunia-Mu, Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, sementara kami akan mulai ibadat sekolah minggu kami, kiranya Engkau memberkati ibadat sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Ini doa kami Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita seringkali kita membuat dosa. Maka dari itu, Kak Mahes mengundang adik-adik, kita angkat satu pujian. Yesus sayang padaku. 1, 2, 3. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Baik adik-adik, siapkan hati, kita akan mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, Bapa pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Bapa, mengaku segala dosa kami, baik yang kami lakukan maupun yang sengaja maupun yang tidak sengaja Tuhan, baik dalam perkataan maupun perbuatan Tuhan, kiranya Engkau mengampuni segala dosa kami dan mengampuni segala dosa kami.
Ini doa kami, Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Kita ulangi sekali lagi. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Baik, yang bertugas saya persilakan. Adik-adik semua. Shalom. Ya, shalom. Shalom. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke Mahes. Iya, Semua akan mengikuti cerita yang akan dimulai dengan pembacaan firman. Sebelum itu, Kak Budi minta kesempatan salah satu adik untuk berdoa bagi kita. Kak Budi minta, Kak Budi adik yang paling cantik, dia bernama Jessica Lona. Untuk tolong adik Jessica untuk pimpin doa untuk pembacaan firman. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami ingin membaca firman Tuhan. Tuhan berkati kami, supaya kami dapat mengerti firman yang kami baca. Tuhan berkati selalu kami. Inilah doa dan permohonan kami telah berdoa. Ya, amin. Amin. Wih, cepat dan lancar, Jessica berdoa. Oke, adik-adik. Salam. Shalom. Shalom. Cerita firman hari ini. Budi mau mengajak nanti sebentar ada Kak Roni, ada Kak Chandra, ada Kak Riki juga untuk sama-sama melengkapi ketumpung firman hari ini. Karena ada teman-teman yang bertugas tapi berhalangan. Untuk itu kita sama-sama memberikan cerita. Nanti kita akan pandu di awal. Kemudian kita akan bercerita dan semua adik-adik bisa dengar. Ketemu metode kali ini tentang metodenya diskusi. Jadi nanti kakak-kakak dong diskusi, adik-adik dong bisa dengar dan bisa saling melengkapi dan saling mengerti. Oke adik-adik, sebelum mulai firman, Kak Budi mulai dulu dari ayat hafalan minggu lalu dulu. Kayak semangat. Ayat hafalan minggu lalu, siapa yang tahu? Silakan. Oke, mulai dari Jessica dengan Queen. Wih, ini cepat, angkat tangan cepat. Kak Budi kasih kesempatan. Silakan. Jessica punya mini suara ada mati. Ya, silakan. Lukas 6 ayat 35c berbunyi, sebab ia terhadap orang-orang yang tidak tahu hati jahat. Oke, terima kasih. Queen bisa ke sana, Queen? Bisa. Tidak. Bisa. Coba, ayo. Ya. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu. Sebab orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Yang tidak tahu berterima kasih. Berterima kasih. Terhadap orang jahat. Oke. Terhadap orang jahat.
Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan buat Jessica dan Queen. Yang berikut Holly. Tadi Holly ada angkat tangan. Silakan. Ini ya Holly, tapi di sini ada Mario juga. Silakan. Lukas 6 ayat 35C. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Oke, terima kasih. Holly lagi. Lukas 6 ayat 35C yang berbunyi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Oke, terima kasih Holly dan Mario Manafe. Yang berikut kita lanjut ke Yosi. Ini ya nanti baru kabur kasih kesempatan Rizky dan Perwira. Kita kasih Yosi duluan. Silakan Yosi. 6 ayat berbunyi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Oke, terima kasih Yosi. Yang berikut baru yang tadi tuh. Rizky, Perwira, ada? Saya, Kak. Iya. Silakan. Kasih aktif ini kamera. Lanjut. Nah. Sebab ia tidak tahu berterima. Sebab ia baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Oke, terima kasih. Nanti kasih lancar lah ya minggu depan. No, ini Rizky. Perwira lah. Ya, Kak. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Oke. Yang berikut siapa lagi? Keluar baru join ulang. Yang berikut siapa lagi? Ayo. Gracia. Lukas 6 ayat 35C. Sebab ia baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan kepada orang-orang yang jahat. Oke, terima kasih. Masih ada lagi? Pak. Oke. Ada nama siapa lagi? Kamu dilupa nama? Putra. Putra, iya. Putra. Silakan Putra. Lukas 6 ayat 35C. Sebab ia terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Oke, terima kasih. Putra Pungkawan di sebelah bisa kok? Andro, bisa. Andro bisa, Pak. Jawaban bisa. Oke, nanti minggu depan. Oke, terima kasih buat adik-adik semua yang begitu luar biasa menghafal ayat hafalan. Minggu lalu tuh dia kan tentang mengasihi musuh. Jadi tadi ayat hafalan bilang mengasihi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang yang jahat. Jadi ketong seperti itu, ketong harus kasih semua. Oke adik-adik, kali ini ketong punya firman terambil di Matius pasal 5. Ketong firman terambil di Matius pasal 5. Buka di Matius pasal 5. Ayat Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Matius 5 ayat 1 sampai ayat ke-12. Rehan ayat hafalan hafal? Oke, nanti ada Rehan sambil menunggu teman-teman ada dicari pembacaan. Rehan maaf. Mari Rehan dari sini. baca kok Kak Budi. Iya, nanti baca. Tapi ada satu yang belum hafal tadi. Nanti dia mau hafal. Namanya Rehan. Oke, Rehan. Sedikit Rehan. Hafal. Ayo, silakan. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Oke, terima kasih Rehan. Rehan siapkan pembacaan ya. Pembacaan di Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12.
Nanti baca bergiliran ya. Nanti untuk baca Kaburi minta tolong ke Chandra pandu adik-adik. Salam adik-adik. Shalom. Ya. Salam, kita akan membaca firman Tuhan. Baik, kakak minta Yosi untuk membaca ayatnya yang pertama. Ya, Yosi silakan. Mari kita buat mungkin. Ya, Yosi. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datang murid-muridnya kepadanya. Ya, terima kasih. Ayat yang kedua, Jessica. Maka Yesus pun cara dan mengajar mereka, katanya. Ya, terima kasih. Ayat yang ketiga, Holly. Ayat yang ketiga, Holly. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Ya, ayat yang keempat, Mario. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ya, terima kasih. Ayat yang kelima, Putra. Ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, terima kasih. Ayat yang keenam, Putra Pungkawan yang di sebelah. Ya, ayat keenam. Ayo, pasti bisa. Baca. Ya. Baca. Oh iya, oke. Ayat yang keenam, Rizky. Ayat yang keenam, Rizky, silakan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dipuaskan. Ya, terima kasih. Ayat yang ketujuh, Perwira. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, terima kasih. Ayatnya yang ke-8, Gracia Lanus. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, terima kasih. Ayatnya yang ke-9, Reinhard. Reinhard ada? Ulang. Ya. Silakan Kak. Ren lihat sini, Ren. Ayat 9, ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, terima kasih. Ayatnya yang ke-10, Kamahes punya adik, silakan ayat ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ya, terima kasih. Ayatnya yang ke-11, Permata bisa? Ayat yang ke-11. Ya. Permata dan Rere, ayo sama-sama. Ayat yang ke-11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dan aniaya dan kepadamu difirmankan segala yang jahat. Ya, terima kasih adik Permata dan Rere. Di ayat yang ke-12, kakak yang baca, bersukacita dan bergembiralah karena upamu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.
Oke, terima kasih Kak Chandra sudah pandu ketong untuk membaca firman Tuhan pagi hari ini. Adik-adik sekalian, kita boleh aktifkan pada Kak Chandra yang tadi Kak Budi sampaikan, kata akan bercerita bersama untuk adik-adik semua. Di sini ada Kak Budi, ada Kak Riki, ada Kak Roni, mana Kak Roni? Oh ya, ada Kak Roni, ada Kak Chandra. Ya. Keempat orang ini akan mencoba bercerita untuk adik-adik semua. Adik-adik semua bisa dengar dengan baik. Nanti Kak Budi akan pandu, kakak yang lain bisa menjawab dan menambahkan. Baik adik-adik, ini Kak Budi minta Kak Roni, Kak Riki, dan Kak Chandra salam untuk adik-adik semua. Salam. Oke. Salam. Jadi di kesempatan pagi hari ini, Kak Budi dan 3 orang teman akan bercerita kepada kotong semua tentang khotbah Yesus di bukit. Jadi tadi kita sudah sama-sama membaca tuh adik-adik dari ayat 1 sampai ayat 12 itu tentang khotbah Yesus di bukit. Nah, ayat 1 sampai 12 ini isinya tentang ucapan bahagia. Tentang ucapan bahagia. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Di sini kurang lebih ada 8 kata bahagia. Nah, nanti kita akan bahas bersama singkat-singkat saja 8 ini untuk adik-adik bisa mengerti. Sekarang ketong lihat di situ adik-adik dan kakak sekalian, di situ ketong tahu bersama bahwa Yesus mengajar banyak sekali orang. Yesus mengajar banyak sekali orang di sebuah bukit. Sebuah bukit itu kayak di sebuah daerah yang tinggi yang bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, Yesus ada di posisi situ dan banyak orang bersama-sama dengan Yesus di posisi bukit. Ketika Yesus lihat bahwa banyak sekali orang datang di situ, Yesus ingin menyampaikan ucapan bahagia. Jadi ini khotbah Yesus untuk menyampaikan ucapan bahagia. Nah, di sini kakak-kakak 4 orang akan mencoba membahas satu persatu, mulai dari ayat 3 sampai ke ayatnya yang ke-11. Adik-adik bisa mengerti yang dimaksud bilang berbahagialah orang miskin di hadapan Allah itu yang kemana? Berbahagialah orang yang berduka cita karena dihibur itu yang kemana? Nanti Kak Budi akan minta pendapat dari Kakak Riki, Kakak Chandra, Kakak Roni untuk adik-adik semua bisa mengerti. Karena ini omong tentang ucapan bahagia. Tuhan Yesus lihat banyak orang datang, Tuhan Yesus bikin supaya dong berbahagia. Nah, berbahagia itu dengan cara apa? Dong harus melakukan beberapa hal. Beberapa hal itu mulai dari yang pertama. Adik-adik bisa lihat di Alkitab, bisa lihat di ayat yang ketiga. Nanti kita sama-sama bahas. Kak Budi akan pandu, Kak Budi akan tanya ke kakak bertiga dan kita akan simpulkan. Adik-adik bisa mengerti. Pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Oke. Orang yang miskin berbahagia dan mempunyai kerajaan surga. Miskin tapi bahagia. Tetapi akan memiliki kerajaan surga. Nah, ini ada hal yang ada kadang-kadang bingung. Kakak-kakak, Kakak Riki, Kakak Roni, Kakak Chandra mungkin bisa bantu memberikan penjelasan untuk kita bahwa yang dimaksud dengan orang yang miskin di hadapan Allah itu yang bagaimana? Oh, ternyata bukan orang yang miskin uang saja atau miskin kekayaan, tapi di sini bilang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Oke. Sebelum Kakak Riki, Kakak Roni, dan Kakak Chandra mencoba untuk menjawab, Kak Budi pertama dulu, berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah mungkin dia beda dengan miskin untuk kacamata manusia. Mungkin manusia bilang dia ini miskin, tapi bisa saja Tuhan bilang dia kaya. Contoh kayak dia punya rasa
ingin berbagi kepada banyak orang, walaupun dia punya banyak kekurangan. Tetapi Tuhan Yesus bilang itu orang yang kaya. Tetapi yang mungkin dimaksudkan dengan orang yang miskin di hadapan Allah ini, mungkin dia punya banyak keterbatasan, dia punya banyak kekurangan, tetapi dia ingin ada selalu bersama-sama dengan Tuhan. Dia ingin ada bersama-sama dengan Tuhan. Makanya di situ ditulis miskin di hadapan Allah. Dia datang dengan kerendahan hati, dia datang dengan semua kekurangan, memberi diri, dan di situ Tuhan Yesus bilang dia disebut berbahagia karena akan mempunyai kerajaan surga. Terlalu luar biasa orang yang miskin, tetapi Tuhan bilang dia akan memiliki kerajaan surga. Terlalu luar biasa untuk kita. Itu dari Kak Budi. Kak Budi kasih kesempatan Kak Riki, Kak Chandra, Kak Roni, siapa mau duluan? Silakan. Nanti kita sama-sama lengkapi. Kak Riki terakhir, Kak. Nanti Kak Chandra dan Kak Alfred duluan. Oke, siap. Silakan. Kata singkat-singkat sebenarnya ada 8. Ya. Oke. Adik-adik semua, terima kasih untuk Kakak Budi yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan. Kakak juga mau menambahkan bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Jadi firman Tuhan ini tidak hanya soal bicara tentang uang atau harta, tetapi bagaimana sikap hati adik-adik semua. Nah, di sini Tuhan Yesus mau bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan itu kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Contohnya, misalnya ke adik-adik, hafalan itu adik-adik semua sudah menyenangkan hati Tuhan. Yang berikut, adik-adik rajin sekolah minggu. Artinya adik-adik semua itu mau taat dan tidak melawan. Maka kita hidup dalam takut Tuhan, maka Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kita. Baik, terima kasih Kakak. Luar biasa Kak Chandra, terima kasih. Tadi Kak Riki bilang terakhir, nanti ini ayat 4 Kak Riki yang pertama. Jadi tenang Kak Roni. Ini kita bikin supaya katong happy-happy, katong suka cita. Lanjut Kak Roni. Singkat saja, silakan. Baik, salam semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kurang lebih Kak Roni pun pendapat sama dengan Kak Budi dan Kak Chandra bahwa di ayat 3 yang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah itu bukan miskin secara materi atau uang atau apa begitu, tapi di hadapan Allah tuh katong merasa sangat kecil atau sesuatu punya apa-apa dibanding dengan Tuhan Allah begitu. Jadi katong merasa katong bukan apa-apa, walaupun katong bukan berarti katong punya apa-apa. Maksudnya yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah itu katong merasa sangat kecil di hadapan Tuhan. Begitu. Jadi bukan miskin uang, bukan miskin barang-barang atau apa, bukan, tapi karena katong merasa katong begitu kecil, tapi Tuhan Allah sangat mengasihi katong. Itu arti. Mungkin dari Karoni itu sah. Oke, terima kasih Karoni. Melengkapi. Nah, ada yang bilang mau terakhir. Silakan Kak Riki. Kak Riki suara, Kak Riki. Dia pikir masih ada Kakak Mahes. Ya, oke, baik. Ya. Terima kasih Kakak Budi yang sudah menyampaikan. Seperti tadi Kak Chandra bilang dan Kak Roni bilang bahwa berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Nah, kalau dari Kak Riki juga, Kak Riki mau sampaikan di sini bahwa miskin bagaimana yang dimaksud, seperti firman Tuhan di atas, pengertian miskin di sini adalah tidak memiliki apa yang bisa diandalkan. Jadi bukan hanya miskin materi, tetapi juga mungkin ada banyak hal yang mau digambarkan dari ini firman. Karena di sini bilang bahwa berbahagialah orang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan surga. Jadi kadang-kadang kotong lihat bahwa kayak misalnya Kakak Riki kasih contoh di sini sampai holy.
Holy dalam keadaan dalam keadaan sekolah. Terus di sekolah ada ujian yang sangat berat. Tetapi pas ada ujian, ini Holy mau tulis begini, dia pulpen tinta habis. Holy berpikir bahwa, aduh mati, beta soalnya bawa bulpoin hanya satu sah. Soalnya ada yang bisa beta cari di dalam tas lah atau di tempat pensil, bulpen su hilang. Tetapi ketika Holy berpikir begitu, Holy tetap berserah kepada Tuhan. Holy bilang begini, Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, beta tetap menaruh harapan kepada Tuhan Yesus. Beta tahu bahwa ketika beta soalnya punya bulpen lagi, beta tahu beta punya Tuhan Yesus yang kaya, yang bisa membantu beta untuk bisa melewati ini ujian. 1 menit kemudian, Holy pun kawan, Mario datang. Lu kenapa Holy? Bulpen tinta habis, baru ujian semula ini. Akhirnya apa yang terjadi? Mario kasih pinjam Holy bulpen. Akhirnya apa yang terjadi? Sukacita ada di dalam hati Holy. Karena Holy sudah dibantu dan sudah ditolong. Pada saat itu Holy sudah berserah dan pasrah bahwa Holy sudah bisa ujian karena sudah ada bulpen. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kebahagiaan dan sukacita datang kepada Holy. Dan Mario pun senang karena bisa membantu. Jadi dari Kakak Riki, ilustrasi ini bisa sampaikan bahwa ketika kotong dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan tidak punya apa-apa, kotong harus bisa tetap berserah kepada Tuhan Yesus karena sukacita dan kebahagiaan akan tetap ada dalam kotong punya hidup. Dari beta itu Kak Budi. Terima kasih Kak Riki. Doktoran Kak Karun ya. Halo. Ya Kak. Baik. Terima kasih Kak Riki, terima kasih Kak Roni, Adi Holy dan Adi Mario. Terima kasih tadi Kak Riki sudah dijadikan contoh untuk penjelasannya. Kita lanjut di ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ini kayaknya lebih mudah, adik-adik lebih paham. Ketika kita ada dalam Tuhan dan pada saat kita berduka cita, pasti kita akan dihibur. Nah, yang dihibur tuh dihibur oleh penyertaan dan kuasa Tuhan. Mungkin kita pernah kehilangan barang, kita pernah kehilangan orang yang kita kasihi, kita pernah kehilangan kesempatan, tapi ketika kita sedih, kita berduka cita, kita akan dihibur oleh Tuhan. Begitu kok Kak Riki, Kakak Roni, dan Kakak Chandra? Oke. Kakak Roni? Oke, sip. Makasih. Kalau yang gampang-gampang, kita ini setuju sah, kita lewat, adik-adik bisa langsung paham. Yang berikut, bagi orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, ini yang penting juga. Lemah lembut memiliki bumi. Lemah lembut itu orang yang suka marah-marah, orang yang suaranya lembut, orang suka bakalai-bakalai, dan suka marah-marah kawan, marah-marah kakak, marah-marah adik, marah-marah orang tua, dan suka bapuku. Tetapi di sini dibilang, Tuhan Yesus bilang, mereka akan memiliki bumi. Ya, memiliki bumi ini yang ke mana? Coba ketemu kasih gambaran untuk adik-adik. Orang yang lemah lembut, tapi mereka akan memiliki bumi. Silakan mulai dari pertama Kakak Riki, habis Kakak Chandra, baru Kakak Roni. Silakan ketemu sama-sama. Orang yang lemah lembut, memiliki bumi. Ini kira-kira adik-adik bisa mengerti ini kemana. Ini ketemu semi-semi podcast. Oh, ini Kakak Riki, Kakak Roni, ala-ala podcast begitu. Lanjut, Kakak Riki silakan. Siap Kakak. Kak Budi pun konsep hari ini sangat luar biasa. Menegangkan ya Kakak Riki. Menegangkan dan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, Kakak Riki ada satu ilustrasi untuk kalau Kak Budi pembawaan cara mengajar hari ini berdiskusi Kakak Riki juga
akan menyampaikan melalui beberapa ilustrasi dan perumpamaan dan contoh juga. Ya, mantap. Tentang berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ini Kak Riki ada satu pernyataan Ju seperti ini. Kalau di sini seperti Reski Dewira, yang minggu lalu Kak Riki masih ingat, dong masih berdebat tentang ayat hafal dengan ada cerita di Alkitab yang dua Kak Riki lihat sempat bakalai di situ. Sonde ini yang betul, ini yang betul. Nah, ini Kak Riki mau kasih satu pernyataan begini. Orang dikatakan hebat, atau orang dikatakan jago, atau orang dikatakan luar biasa, adalah orang yang bukan bisa menciptakan sesuatu, atau orang yang bisa bikin sebuah temuan, atau orang yang bisa ciptakan sesuatu hal yang sangat canggih. Tapi orang yang luar biasa dan hebat adalah orang yang bisa menahan amarah dalam dia punya hati, dan bisa mengontrol emosi yang ada di dia punya pikiran, sehingga dia tidak akan mengeluarkan kata-kata yang kasar ataupun tindakan yang bisa menimbulkan perkelahian. Nah, itu dia Kak Riki pernyataan. Jadi kau bisa lihat di sini bahwa orang yang lemah lembut adalah mereka yang bisa menahan amarah dan bisa menguasai diri sendiri, terutama dong punya hati untuk tidak marah, tidak membenci, dan juga tidak menaruh dendam terhadap orang lain. Nah, orang-orang seperti ini yang akan memiliki bumi, yang menguasai bumi karena apa dong? Orang-orang yang sangat sabar dan murah hati. Itu dari Kakak Riki, mungkin Kakak Roni, Kakak Chandra, dan Kakak Budi bisa melengkapi. Keren Kakak Riki. Berikut Kakak Chandra. Ini kirim perwira ada menyimak nih. Tadi Kak Riki kasih dong perumpamaan jadi dong ada menyimak. Riki tidur mau dia bangun sedang. Lanjut Kak Chandra. Ya, terima kasih untuk Kak Budi, Kak Riki yang sudah menambahkan. Baik, di ayatnya yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, lemah lembut ini contohnya, misalnya kalau di rumah. Misalnya kalau mama omong satu kata, kotong 10 kata. Nah itu kotong lemah lembut ke sonde. Adik-adik. Misalnya mama baru tanya. Tidak, Kak. Nah, Tidak. Ya, jadi mama baru kasih nasihat satu kata, kotong lebih dari satu kata. Kotong sebalasnya 10 kata. Jadi Tuhan Yesus mau kotong sebagai anak-anak Tuhan itu kotong sikap lemah lembut. Atau contoh, misalnya ketong nih ada sibuk main game, baru tiba-tiba mama panggil. Misalnya, Putra, mari bantu mama, sapu rumah, dok. Nanti ketong jawab, mama, apa? Beta mau main game. Nah, itu ketong lemah lembut kesan deh. Tidak. Jadi, Tuhan Yesus mau sebagai ketong anak-anak Tuhan, ketong harus lemah lembut. Artinya lemah lembut kepada orang tua, kepada sesama. Karena mereka akan memiliki bumi. Memiliki bumi ini contohnya bahwa kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi, maka ketika kita menjadi anak yang takut Tuhan, maka Tuhan akan memberikan segalanya. Apa yang kita butuhkan, pasti Tuhan akan memberikan bagi kita anak-anaknya. Terima kasih, Kak. Oke, keren. Terima kasih Kakak Chandra. Akhir Kak Roni untuk ayat ini. Shalom. Shalom. Kalau Karoni pun jawaban mirip-mirip, bahkan sama sudah dengan Kak Riki dengan Kak Chandra. Jadi orang-orang yang berbahagia itu Tuhan Yesus bilang orang-orang yang lemah lembut. Nah, orang-orang yang lemah lembut itu biasanya ini bawaannya orang-orang yang ramah, orang-orang yang suka berteman, suka bergaul. Ini mungkin masih sama dengan, masih ada kaitannya dengan kita punya firman yang minggu lalu tentang mengasihi musuh. Jadi orang-orang yang lemah lembut itu biasanya dong sudah punya musuh.
Dong punya kawan di mana-mana, dong punya teman di mana-mana, di mana dong ada pasti dong punya teman, dong bergaul dengan semua orang. Jadi karena orang-orang yang lemah lembut ini punya banyak teman, dia sudah punya musuh, dia sudah akan susah. Dia mau gimana pun dia sudah akan susah karena dia punya banyak teman. Saat dia susah dia punya teman bisa tolong dia, bisa bantu dia. Itu yang maksud dengan orang-orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Dia senang akan susah. Dia di bagian mana saja, dia mau di mana saja, dia senang akan susah karena dia punya teman. Nah, itu Tuhan Yesus bilang berbahagia orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Memiliki bumi di sini bukan berarti ini bumi ini katong punya soalnya, tapi katong akan merasa aman dimanapun katong berada, katong akan merasa aman. Karena apa? Karena katong punya banyak teman. Katong selalu punya musuh, selalu ada yang akan buat jahat di katong karena katong orang yang lemah lembut. Itu saat mau berikan terima kasih. Terima kasih Kak Roni. Mungkin di kesimpulan dari ini ayat nih Kak Budi mau coba share satu sketsa singkat. Coba. Oke. Adik-adik, ini nih bumi contohnya. Ini bumi. Ini pulau-pulau dong. Pulau-pulau dong. Ini bumi. Nah, contoh ini bumi. Orang yang lemah lembut tuh mungkin seperti ini. Orang yang lemah lembut mungkin seperti ini. Dia bisa bersahabat dengan bumi. Dia bisa memiliki bumi. Kenapa dia bisa memiliki bumi? Karena di bumi ini ada pohon. Mungkin ada pohon. Di sini mungkin ada manusia, ada kawan-kawan. Dia bersahabat dengan kawan-kawan. Kalau baik, kawan-kawan yang tinggal di sini dia aman, dia sejahtera. Dia bersahabat dengan tanaman, bersahabat dengan alam. Mungkin ada hewan-hewan. Dia juga bersahabat, dia menyayangi, dia mengasihi. Dia mengasihi manusia. Dia omong baik-baik dengan manusia. Dia juga mengasihi alam. Dia semuanya. Mengasihi alam itu contohnya di sana buang sampah sembarangan akhirnya alam rusak, atau potong pohon sembarangan akhirnya alam rusak. Jadi akhirnya ini bumi ini bersahabat dengan dia juga bersahabat dengan bumi, artinya dong bisa saling memiliki. Mungkin yang Kak Budi bisa simpulkan dari jawaban dari Kak Riki, Kakak Chandra dan Kakak Roni seperti Oke. Itu pertanyaan yang berikut, yang tadi tentang ayat yang ke-5. Sekarang masih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Dan masih 5. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Oke, di sini berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ini kayak orang yang benar-benar rindu akan kebenaran. Contoh kayak adik-adik sekarang nih, rindu untuk tahu kira-kira yang Tuhan ajarkan di sekolah minggu itu seperti apa. Itu yang orang bilang rindu atau lapar dan haus. Kalau contoh kata lapar, kata haus, pasti kata ingin makan. Kalau kata lapar, kata ingin makan. Kata haus, kata ingin minum. Begitu juga seperti yang tadi ayat firman Tuhan bilang, lapar dan haus akan kebenaran. Kata ingin melakukan hal yang benar. Kata ingin mendapatkan pengertian, kira-kira hal yang benar kemana. Akhirnya kata datang di sekolah minggu. Hari ini Kakak Budi, Kakak Riki, Kakak Roni, Kakak Chandra, kita kasih firman ke adik-adik begini lengkap ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa puas. Karena bukan biasa satu orang saya yang bawa firman, ini kali ampan-ampan. Mudah-mudahan bisa lebih puas, bisa lebih lengkap. 3 cowok, 1 cewek. Mudah-mudahan bisa melengkapi apa yang ada. Jadi Kak Budi berharap dengan firman hari ini dia bisa mengerti banyak hal. Itu artinya akan dipuaskan. Yang lebih seperti itu. Begitu ya Kakak Riki, Kakak Roni, Kakak Chandra. Oke, kita lanjut di ayat yang berikut. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, ini mungkin kayak apa? Kayak sebab akibat ya begitu ya. Nanti kalau beta marah orang, pasti orang marah beta.
Kalau beta baik dengan orang, pasti juga orang baik ke beta. Seperti yang tadi kakak Ricky sudah bilang, katong bakal dengan banyak orang, kakak Roni juga bilang katong kawan dengan banyak orang, Kak Chandra juga bilang tadi katong boleh marah-marah, boleh kasar-kasar. Ketika katong murah hati, pasti katong juga akan mendapat murah hati dari orang. Katong ngomong di orang baik-baik, orang juga akan ngomong di orang baik. Kakak Roni, kakak Ricky, dan Kak Chandra tambahkan, mungkin mulai dari Kak Chandra. Singkat saja. Terima kasih Kak Budi. Firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya. Nah, murah hati juga di sini artinya suka membantu. Nah, sekarang kan kita dalam masa pandemi COVID, banyak orang yang mengalami, ada begitu banyak pergumulan. Kita sebagai adik-adik, kita membantu bukan hanya soal materi atau uang, tapi kita mendoakan teman-teman kita. Misalnya ada teman yang sakit, kita mendoakan. Dan orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi di sini Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita saling membantu. Contoh juga seperti yang Kak Riki tadi bagikan, ke misalnya di sekolah tidak ada pulpen, terus teman kalian tidak ada pulpen, terus kita yang punya kelebihan pulpen 2, kita mau membagikan ke teman-teman kita. Terima kasih, Kak. Oke, yang berikut kakak Roni. Silakan. Yang ayat 7 kok, Kak. Ayat 7, Kak. Yang ayat 7, yang berbahagialah orang yang murah hatinya kok, Kak. Yang berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, jadi kurang lebih sama dengan Kak Chandra, dengan Kak Budi. Di sini kalau murah hati ini soal apa ya? Yang tadi Kak Chandra kasih contoh, Kak Riki kasih contoh soal memberi. Jadi ketika katong memberi bukan berarti katong punya lebih atau katong punya sesuatu yang berlimpah baru katong memberi soalnya, tapi dari berbagai kekurangan, keterbatasannya katong, tapi katong mau memberi, itu yang disebut dengan murah hati. Nah, di sini Tuhan Yesus bilang berbahagia. Jadi ketika katong misalnya punya sesuatu yang lebih, tapi katong mau memberi, Tuhan Yesus bilang katong berbahagia. Nah, di sini Tuhan Yesus bilang berbahagialah orang. Di sini Tuhan Yesus sudah sebut itu orang nama, tapi Tuhan Yesus bilang berbahagialah orang. Berarti di sini ini siapa saja. Ini Yosi, ini Sapa Permata, Rere, Jessica, Queen. Katong semua disebut berbahagia. Katong disebut berbahagia ketika katong memiliki kekurangan, tapi katong mau bermurah hati. Itu disebut berbahagia. Mungkin itu saya mau Kak Roni sampaikan. Terima kasih Kak Budi. Oke, terima kasih Kak Roni. Terakhir Kak Riki, silakan. Terima kasih Budi. Kalau dari Kakak Riki sama aja seperti Kakak Chandra dan Kakak Roni, bahwa ketika kita bisa untuk bermurah hati, maka kita akan beroleh kemurahan. Kemurahan di sini mungkin adalah kemurahan dari Tuhan, yaitu tentang anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kotong berupa napas kehidupan yang begitu luar biasa yang sudah kotong dapat setiap hari. Itu juga merupakan satu kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kotong setiap hari. Coba kalau satu hari Tuhan lupa kasih napas hidup di Kakak Roni atau Kakak Riki, bangun pagi begini, Tuhan Yesus bilang, jam 7 kok, jam 8 kok baru kasih ini napas kehidupan sah. Jam 6 orang udah sepi kumpul di Karoni peserumah sana toh.
Nah, Kan lonceng jadi semua Bu, Kariki. Kecuali Iya. Sutoki lonceng. sekarang di lonceng. Jadi itu dia. Murah hati kau tuh akan beroleh kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan itu lewat banyak hal, baik lewat kasih karunia, lewat napas kehidupan, maupun orang-orang baik yang ada di kota pun sekeliling, yang selalu menyayangi dan selalu bersama-sama dengan kotong. Dari Kakak Riki itu Kak Budi. Terima kasih banyak Kak Riki, Kak Roni, dan Kak Sandra. Yang berikut ini ayat 8 dan ayat 9 ini Kak Budi nanti akan ini diskusi dengan adik-adik. Kakak dong di ayat yang ke-10 dan 11. Oke, sekarang Kak Budi akan undang Jessica, terus ada Permata, ada Perwira, ada Putra. Oke, ini ada Jessica, ada Permata dan Rere dan kawan-kawan, ada Perwira dan ada Putra dan teman-teman. Adik-adik, di situ di ayat yang ke-8 tuh di situ dibilang berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci bisa melihat Allah. Itu kira-kira kemana menurut adik-adik? Orang yang suci bisa melihat Allah. Ada tahu deh, orang yang suci bisa melihat Allah. Suci itu artinya sonde berbuat dosa. Sonde berbuat dosa, tapi dong bisa melihat Tuhan. Kira-kira siapa yang bisa kasih jawaban? Ini Perwira atau Jessica atau Putra atau Permata dan Rere. Orang yang suci tapi bisa melihat Allah. Ada yang tahu? Coba kasih jawaban, silakan. Orang yang berbuat dosa itu dong bisa melihat Allah. Ternyata menurut ayat yang ke-8. Silakan. Coba Sa. Ini kita diskusi jadi coba-coba. Ayo Jessica. Jessica tadi tuh. Kan kedengaran. Kamu di suara kedengaran. Oke, lanjut. Jessica duluan jawab. Pertanyaannya, orang yang suci itu dibilang bisa melihat Allah. Itu tuh maksudnya kemana ya adik-adik? Kalau yang suci itu kan soal berbuat dosa. Tapi dong dibilang bisa melihat Allah. Kira-kira kemana? Ayo. Putra coba. Orang yang rajin berdoa, orang rajin membaca Alkitab, dengan orang rajin membantu orang. Iya, terima kasih buat penjawaban ini singkat tapi kemudian bilang sangat berisi karena yang pertama berdoa, baca Alkitab dan melakukan. Nah itu tuh ciri-ciri orang yang suci itu begitu, melakukan apa yang dibaca dan apa yang didoakan. Itu luar biasa. Tepuk tangan buat Putra. Apa lagi bisa kasih contoh? Jessica coba. Orang yang suci itu kira-kira ke mana? Orang yang sedang berbuat dosa itu kira-kira ke mana? Memuji nama Tuhan. Terus? Mengasihi sesama. Mengasihi sesama, memuji nama Tuhan. Oke, terima kasih buat Jessica dan Queen punya jawaban. Itu melakukan kehendak Tuhan dengan memuji nama Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih. Berikut Perwira. Silakan Perwira. Orang yang berhati murni dan hidup hanya untuk Tuhan. Woi, luar biasa. Ternyata diam-diam bahaya nih Perwira. Yang berhati murni dan hidup hanya untuk Tuhan. Permata dan Rere bisa? Ada 3 orang tuh. Orang yang suci kira-kira ke mana? Kak, hati yang taat, Kak. Kak Budi Nato. Kak. Oh iya. Tetap akan bilang yang taat. Oke. Tadi Permata dan Rere ke mana? Rajin baca Alkitab. Ya. Rajin baca Alkitab, berdoa.
Kita bisa berbicara dengan Tuhan. Sabar Putra. Putra penjawab ini apa? Bagian sudah ini Rere dengan Permata adalah. Berdoa membaca Alkitab, apa lagi Permata? Baca Alkitab, rajin baca Alkitab. Berdoa. Rajin berdoa. Dan rajin sekolah Minggu. Ya. Sekolah Minggu. Ya. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin sekolah Minggu. Terima kasih. Nah, adik-adik kalau lakukan itu semua dengan baik. Ya, oke Putra. Kalau semua yang adik-adik itu lakukan dengan baik, maka kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Itu yang dimaksud dengan tadi dibilang akan melihat Allah. Kita akan melihat Allah tuh Tuhan akan baik kepada ketong. Tuhan akan pelihara ketong dengan baik. Ketong dijauhkan dari virus corona. Ketong tetap sehat. Ketong tetap bahagia. Dan itu tuh karena Tuhan mengasihi ketong. Oke, terima kasih buat Jessica, Queen, dan Permata, Rere, Perwira, dan Putra. Yang berikut, Kabo diundang, sabar ya. Yang ini sudah, sekarang Kabo diundang. Apa nih? Mario, Yosi, oh Yosi ada kasih mati. Grecia mana Grecia nih? Kabo ada satu nih. Oke, Yosi, Grecia, senyum-senyum. Mana ini Rizky di mana nih Perwira? Kamas po ade. Apa lah ya? Ini Perwira suruh Rizky kasih aktif kamera adalah. Oke, dong 4 orang saya ini cukup dulu. Oke. Dia punya pertanyaan tuh. Di sini dibilang orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, orang yang membawa. Wih, kamu belum kasih kesempatan harus jawab. Oh, satu-satu. Ternyata pertanyaan gampang itu jawab. Kamu dikasih kesempatan, kamu adek duluan. Iya. Orang yang membawa damai itu kira-kira karena Orang yang membawa kesenangan. Oke, orang yang membawa kesenangan. Orang yang membawa damai, orang yang membawa kesenangan. Senang, itu mungkin suka cita ya. Oke, terima kasih. Kamais, Pak, nama siapa Kamais? Nama siapa? Ada. Oke. Oh, ini Rizky sudah ada nih. Gabung Rizky dulu nih. Oke. Yang berikut Grecia. Orang yang membawa damai itu ke mana? Orang yang membawa damai. Yang membawa kebaikan dan kebahagiaan. Bahagiaan, oke. Ingat tuh damai, damai itu yang kerman, oke. Lanjut, terima kasih buat ini Rizky penjawaban. Orang yang membawa damai mana? Oke, ini Rizky lari ganteng. Orang yang mengasihi orang dalam hati. Kermana? Orang yang mengasihi orang lain. Orang yang mengasihi orang lain. Oke. Membawa damai. Oke, terima kasih. Yang berikut Mario. Orang yang orang yang mengampuni kesalahan orang lain. Oke, orang yang mengampuni kesalahan orang lain. Terima kasih. Oke, Yosi. Orang yang mau mengasihi musuhnya. Orang yang mengasihi musuhnya. Sabar Putra dengan teman-teman tadi sudah begitu di Kakak Yosi lah. Silakan Yosi aktifkan suara. Orang yang saling menghargai. Orang yang saling menghargai. Oke. Jadi ternyata di sini ada mulai paham, tapi Kak Budi mau tegaskan untuk kita orang yang membawa damai itu orang yang suka berkelahi. Orang yang suka bertengkar, atau kalau ada pertengkaran di mana atau orang berkelahi di mana, dia pergi dan memberikan damai. Sudah bosan jam berkelahi, mari ketemu damai supaya ketemu pas saya. Itu yang tadi ada bilang, memberikan sukacita, memberikan suasana yang tenang, mengasihi, menghargai, seperti itu. Ketemu di mana saja. Oke, Putra, silakan. Putra mau tambahkan, Kak Budi batasi, silakan.
Orang yang mau mengasihi musuhnya. Oke, orang yang mengasihi musuhnya. Kira-kira Putra ada musuh kuson ini? Tidak. Hah? Jadi matanya jujur lah Putra. Ada orang yang Putra suka kuson deh. Di sekolah atau di tetangga dong ada yang Putra suka kuson deh. Ada tapi biasa langsung bermain. Oh, tapi biasa bermain. Berarti Putra sudah membawa damai. Mungkin kalau bajengkel jangan lama-lama. Langsung berkawan su. Karena kau hari ini sudah dengar bilang kau harus membawa damai. Soalnya boleh bapuku deh ade, boleh kasar, boleh bamaki, kau harus membawa damai. Oke, terima kasih buat adik-adik. Yang terakhir mungkin Rehan, orang yang membawa damai itu karena mana Rehan? Orang yang suka bapukul dan orang yang suka menyayangi. Kasih, supaya Rehan juga boleh bapukul Rehan, Pak Adi. Menyayangi, supaya punya kawan. Jadi orang yang membawa damai itu dia di mana-mana orang toger, woi Putra, woi Rehan, woi Gracia, woi ini Mario. Itu karena dukung kawan banyak. Tapi kalau orang yang tukang berkelahi, orang akan jengkel kemana-mana, orang akan ini suka. Seperti itu. Oke. Orang yang taat kepada orang tua. Oke, ini kamu Adi Putra ini dia suka menjawab sekali, hebat. Oke, kamu undang lagi kakak-kakak 3 orang tadi untuk pertanyaan yang terakhir untuk dua ayat. Di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Kita rangkum 1 kali dan kita selesaikan kampung podcast sederhana di kesempatan siang hari ini. Kamu diundang kakak mana? Kakak Chandra, kakak Roni, dan kakak Riki. Mana kakak Riki? Oke, kakak Riki dan kakak Roni, kakak Chandra, kita gabung ini 2 ayat terakhir nih karena dia masih Kak Budi, satu. suara putus-putus Kak. Oke. Sorry, beta ganti mic. Oke, kakak Riki, kakak Roni, betul suara jelas ya? Jelas. Kakak Riki, kakak Roni, kakak Chandra, 2 ayat terakhir nih, ayat yang saling berkaitan. Kak Budi pun suara putus-putus di beta Kak. Apakah di adik-adik yang lain juga putus-putus kok? Ada yang lain atau Kak Budi cuma suara Kak Riki? putus kok? Tidak. Pak. Oh, tidak. Oh ya. Oke. Baik. Nanti kakak Riki coba bisa dengar. Di ayat yang ke-11 dan ayat ke-12 nih, begitu juga untuk adik-adik yang lain. Coba semua lihat di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-11. Adik-adik semua, coba lihat. Di situ dibilang, berbahagialah kamu jika karena kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Di situ bilang berbahagia, padahal di situ katong sudah dicela, sudah dianiaya, sudah difitnah, segala yang jahat. Bersukacita dan ayat yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka akan mempunyai kerajaan sorga. Ternyata katong dianiaya walaupun katong benar, tapi katong akan memiliki kerajaan sorga. Itu dia punya ayat pendukung lainnya tuh ayat yang ke-11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela. Jadi jika karena Tuhan katong dicela, dianiaya, dan difitnahkan, katong akan berbahagia. Jadi kalau katong dianiaya, katong akan memiliki kerajaan surga, dan ketika katong dicela, difitnah, katong akan berbahagia. Jadi intinya kalau katong orang marah-marah dengan katong, orang fitnah katong akan bahagia dan memiliki kerajaan surga. Yang penting katong harus tetap berpegang kepada Tuhan, katong sambil balas seperti yang tadi orang bilang, orang marah katong sambil balas, tetap tenang. Orang fitnah katong tetap lemah lembut untuk menjadi anak-anak Tuhan yang ini soalnya gampang adik-adik. Kadang-kadang katong emosi, katong diperhadapkan dengan kondisi begitu. Masa orang marah katong sambil marah balas. Jadi di sini Tuhan bilang kepada katong, kalau katong mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik, katong tetap tenang, tetap lemah lembut, karena katong harus berbahagia. Berbahagia
walaupun kotong dianiaya oleh karena kebenaran. Kamu mau tanya di Kakak Chandra, kalau Kakak Chandra dianiaya walaupun Kakak Chandra benar, kira-kira Kakak Chandra pun respon sebagai anak Tuhan tuh kemana? Coba. Ini coba berbagi pengalaman saya coba. Atau dimarah-marah walaupun Kakak Chandra benar. Contoh. Kalau dianiaya, pertama menjelaskan dulu, setelah itu menerima. Oke, menjelaskan dulu supaya orang tahu bahwa yang maksud begitu dan maksudnya benar ya begitu ya Kakak Chandra. Iya, Kak. Setelah itu menerima. Menerima. Kakak Roni. Kakak Roni pernah orang marah-marah walaupun Kakak Roni benar. Halo. Kakak Roni pernah orang marah-marah walaupun Kakak Roni benar, Kak Sandi? Pernah, Kak. Sering, jangan sampai. Silakan Kakak Roni. Kira-kira respon sebagai anak Tuhan itu kemana? Apa yang kau anak Tuhan lakukan kalau orang marah-marah nih ketong? Jadi yang paling penting adalah katong tahu katong benar atau katong salah. Yang pertama, katong harus tahu katong benar atau katong salah. Kalau katong salah, ya katong harus terima. Katong harus terima itu kritikan, masukan, saran, katong harus terima. Tapi kalau katong benar, katong coba dengar. Katong coba dengar, terus walaupun apa itu kritikan tuh ke dalam hati di katong sudah terima sama sekali. Tapi katong berusaha untuk tenang, karena katong tahu katong benar. Katong tahu katong benar, katong coba untuk tenang. Son papa, orang yang fitnah katong tuh dia fitnah katong, orang yang mencela katong tuh dia cela katong. Intinya katong tahu katong benar. Kalau katong tahu katong benar, katong soalnya merasa terancam atau katong merasa merasa terpojok begitu atau kemana dalam jelas. Jadi kalau katong rasa benar, katong soalnya akan tertekan. Ya, soalnya akan rasa tertekan, Kak Budi, karena katong tahu katong benar. Iya. Lain hal kalau katong salah, terus orang mencela katong, orang mengatakan katong yang soalnya itu katong akan merasa terasing, merasa bersalah. Tapi kalau katong soalnya bersalah dan orang lain mencela katong, soalnya papa biar dia mencela, soalnya papa dia memfitnah, tapi katong soalnya melakukan hal itu, berarti katong soalnya merasa bersalah. Jadi itu rasa bersalah itu soalnya ada di katong. Katong merasa seperti yang tadi Firman Tuhan bilang, katong merasa bersuka cita, katong merasa bahagia. Karena apa? Katong soalnya melakukan itu kesalahan. Jadi katong soalnya perlu bersusah hati, berkecil hati, marah-marah, itu kamu dari karena itu sih. Kayaknya Kron ini pengalaman pribadi ya, kayak Chandra yang garik ya. Oke, silakan lanjut ke garik terakhir. Dengar susah sampai tengah-tengah nih Kak Budi tadi Kak punya ringan ini. Kalau contoh kayak Kak Riki ini posisi benar atau Kak Riki sudah pencuri, tiba-tiba orang tuh Kak Riki pencuri, padahal ada orang lain yang pencuri, itu kira-kira kemana Kak Riki? Respon Kak Riki kemana? Seperti Kakak Chandra bilang tadi dan Kak Roni bilang bahwa kita mendengar dulu Kak, kita mendengar dengan baik, kalaupun kita salah ataupun kita benar, kita dengarkan dulu, menjadilah seorang pendengar yang baik. Setelah menjadi seorang pendengar yang baik, di situ baru kotong saring. Nah, adik-adik, tadi dua perumpamaan yang sudah Kakak Roni dan Kakak Chandra kasih, Kakak Riki mau tutup dengan sebuah ilustrasi lagi. Mungkin ini ilustrasi terakhir yang Kakak Riki sampaikan. Ini Mario mana Mario? Mario takut ular ke sonde. Takut Kak. Takut. Jessica dan Queen kalau udah play ular lari ke sonde. Nah yang paling jago tuh Reski Dewira. Dong kalau udah play ular kayaknya dong dekat, dong ditangkap. Nah Kak Riki ada satu cerita di sini tentang tidak mau mendengar ataupun tidak mau peduli benar atau salah. Dia tetap sikat, dia tetap hajar tentang ada satu ekor ular besar di sebuah sawah. Dia masuk di seorang peternak dan seorang petani rumah-rumah perlengkapan
mencangkul dan juga memotong dia punya padi-padi. Nah, pada saat masuk di dalam, ini ular ini sangat besar. Dan dia soalnya salah, dia senggol kena ini petani pun gergaji. Dia senggol kena petani pun gergaji, dia punya kepala tatoki di gergaji pun ujung-ujung kan tajam. Jadi dia bilang begini di ini gergaji, lu ini cari hal yang beta. Lu belum tahu kalau dia bisa makan lu hidup-hidup. Dia bisa lilit lu, kasih mati sang lu. Apa yang terjadi? Ini ular, dia mulai dekat-dekat itu gergaji, dia lilit itu gergaji. Apa yang terjadi, Rizky? Mario, apa yang terjadi? Kak, itu ular bisa mati. Itu ular bisa mati. Karena gergaji gigi itu tajam. Gergaji gigi itu sangat tajam. Dia bilang begini, rasa lu kena lilit toh. Padahal ketika dia bilang rasa lu kena lilit, dia badan semua su badara, su lobang, dia tangan dong di sini dong, dia badan dong, su lobang kena lilit semua. Tapi dia tetap lilit itu gergaji dengan sangat kuat dan sangat keras. Sampai akhirnya dia badan luka semua, darah keluar, dan dia semakin lemas. Tapi dia tetap sonemo kalah dan sonemo berhenti. Dia lilit, sampai akhirnya apa yang terjadi? Dia mati sendiri. Karena dia punya salah. Dia sonemo pakai otak dan dia sonemo pakai hikmat. Dia hanya menggunakan dia punya kesombongan dan dia punya kekuatan. Dan akhirnya dia mati deh. Nah, dari ini ilustrasi kotong bisa tangkap dia punya inti adalah kotong jangan suka untuk mendengar sesuatu terus kotong langsung menyalahkan orang, tapi kotong harus lihat dia punya proses, kotong harus tahu benar-benar salah atau tidak, baru kotong mengambil sebuah kesimpulan dan nilai itu orang. Dari Kakak Riki itu Kak Budi, Kakak Chandra, dan Kakak Roni. Terima kasih banyak Kak Riki. Riki ini penuh dengan ilustrasi dan ternyata itu ilustrasi itu sangat membantu ketemu cerita hari ini dan luar biasa. Terima kasih Kakak Riki, Kakak Chandra, Kakak Roni. Terima kasih buat adik-adik semua yang begitu luar biasa mendengarkan ketemu punya podcast sederhana. Dan ternyata Kak Budi lihat dari adik-adik wajah-wajah semua ini sudah ada yang bosan. Semua pantau. Semua pasang telinga babai. Semua kasih muka babai, sudah ada yang bergerak dari dia punya kamera. Terima kasih buat semua yang sudah berpartisipasi. Intinya, ketong sebagai anak-anak Tuhan dalam keadaan apapun, baik ketong miskin, baik ketong berduka cita, baik ketong lapar dan haus, baik ketong tidak ada kedamaian, baik ketong dianiaya, ketong kena marah-marah, ketong harus tetap menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan apapun, ketong harus menjadi orang-orang yang bahagia. Apalagi ketong membawa damai. Apalagi ketong lemah lembut. Apalagi ketong lapar dan haus akan kebenaran, akan firman Tuhan. Apalagi ketong menjadi anak-anak yang rajin sekolah minggu. Semoga firman yang ketong sudah bahas panjang dan lebar ini memberikan ketong punya setiap tadinya lapar, tadinya haus, ketong dipuaskan sesuai dengan semua cerita, semua pengalaman yang adik-adik sudah sampaikan. Lewat kakak-kakak punya penyampaian juga, saling melengkapi. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan untuk kita semua. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia dalam keadaan apapun. Ingat, ada 8 ucapan kata bahagia. Ketong ingat terus, supaya ketong selalu berbahagia dalam keadaan apapun. Oke adik-adik, itu firman yang Kak Budi bisa sampaikan. Dan kakak-kakak yang lain juga tadi sudah tambahkan untuk kita semua. Ayat hafalan untuk minggu depan di Matius 5 ayat 5. Ayat hafalan untuk minggu depan, Matius pasal 5 ayatnya yang ke-5. Ada yang sudah dapat, bisa baca kasih kita? Oke, Jessica silakan. Coba semua rame-rame baca. 1, 2, 3. Matius. Berbahagialah orang yang lemah karena mereka akan memiliki bumi. Oke, ulang dari Matius ayat 5. 1, 2, 3.
Matius Berbahagialah orang yang lemah di bumi. karena mereka Bahagia orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Oke, Kak Budi minta adik-adik tanda baik-baik itu ayat, hafal mulai sekarang, dan bukan hanya hafal, tapi harus bisa melakukan. Lemah lembut tadi seperti apa, sonde baklai, sonde marah-marah, sonde bamaki, melakukan itu sebagai anak-anak Tuhan baik yang selalu berbahagia. Oke, itu saja yang bisa Kak Budi tambahkan untuk kita semua. Kak Budi persilakan Kakak Mahes untuk melanjutkan ketemu punya kebaktian sekolah minggu dan akhirnya kita akan selesai nanti. Silakan Kakak Mahes. Oke, terima kasih untuk Kakak Budi yang sudah membawakan firman. Adik-adik tadi ayat hafalan di mana? Matius 5 ayat 5. Matius 5 ayat 5. Oke, jangan lupa dihafal ya. Minggu depan kita akan hafal sama-sama. Nah, kita akan lanjut. Kita akan memberikan ketemu persembahan. Sebelum itu kita angkat satu pujian. Berilah yang baik. 1, 2, 3. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Tuhan Yesus berikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah yang baik. Oke. Bisa dengar kok? Bisa. Oke. Karena kata sudah dikatakan persembahan, kita akan bersafaat bersama dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Kakak Chandra. Salam adik-adik. Salam. Halo. Ya, kita akan berdoa syafaat. Ada pergumulan yang adik-adik mau sampaikan? Ada yang mau didoakan? Adik-adik bisa sampaikan? Kalau tidak ada, mari kita siap hati kita, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita bisa masuk sekolah. Ya. Berdoa supaya COVID cepat berlalu. Oh iya, berdoa supaya COVID cepat berlalu. Oke, ya. Masih ada lagi? Kak, berdoa supaya katong bisa sekolah minggu di gereja. Ya, berdoa supaya COVID berlalu dan kita bisa sekolah minggu kembali di gereja. Ya. Masih ada lagi? Kak, Ya. Papa, Ya. Mama. berdoa ke Bapak dan Mama. Iya, Bapak dan Mama. Permata mau berdoa. Ya, orang tua. Ya, baik ya. Kita sama-sama berdoa untuk orang tua, berdoa supaya COVID lalu. Baik, mari semua siap hati. Berdoa dari Kak Gresia tuh Kak Chandra. Berdoa untuk Mama dalam tugas dan tanggung jawab di kantor. Oh ya. Iya, ya. Oke, sama-sama doa. Mari semua siap hati, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami sebagai anak-anak-Mu, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan anugerah yang Bapa berikan dalam hidup kami. Bapa kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Bapa kami mengucap syukur kami telah mendengarkan firman Tuhan. Engkau Bapa yang mengajarkan kami untuk menjadi anak yang takut Tuhan dan hidup dalam Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang selalu menolong kami ya Bapa. Bapa, saat hari ini kami datang, kami mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu, Bapa yang baik, Bapa yang menuntun dan menyertai, kami menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu di dalam tangan kasih Tuhan, dalam tumbuh kembang anak-Mu, Tuhan Yesus menolong menyertai, dan
Bapa memberikan kekuatan bagi anak-anak-Mu ya Bapa, kesehatan yang baik, tubuh yang sehat Bapa, agar anak-anak-Mu tetap sehat dan kuat. Bapa, kami percaya Engkau Bapa yang selalu menuntun dan menyertai anak-anak-Mu. Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, agar mereka selalu rindu untuk selalu datang sekolah minggu, ikut sekolah minggu online. Mereka selalu rindu untuk mengenal akan Engkau Tuhan, dan mereka memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan adik-adik sekolah minggu di dalam pendidikan mereka Tuhan, segala cita-cita masa depan mereka kami menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan. Bapa, kami mau berdoa Tuhan saat hari ini kami menghadapi pandemi COVID. Tuhan Yesus tolong agar pandemi COVID ini berlalu Bapa, agar adik-adik semua bisa kembali sekolah seperti biasa, dan adik semua punya kerinduan Tuhan untuk bisa sekolah minggu bersama di gereja. Tuhan Yesus menolong dan menyertai, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, harapan kami hanya kepada Bapa di surga. Kesehatan dari adik-adik, pendidikan masa depan anak-anak-Mu, kami menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan. Bapa, saat hari ini kami datang, kami membawa orang tua semua, dari adik-adik semua Tuhan, Engkau menolong menyertai, kami menyerahkan Bapa dan Mama dalam segala tugas, tanggung jawab, pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang menolong menyertai, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang baik bagi kedua orang tua dari anak-anak-Mu, khususnya Bapak dari Gracia Lanus yang Bapak dan Mamanya dalam tugas dan tanggung jawabnya yang bekerja di kantor. Tuhan Yesus menolong menyertai, kami menyerahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa buat kami anak-anak-Mu semua, kakak-kakak sekolah minggu, kami menyerahkan kakak sekolah minggu semua dalam segala tugas tanggung jawab pelayanan. Bapa, kami juga berdoa buat bangsa Indonesia, Tuhan Yesus menolong menyertai, Tuhan memberkati setiap pemerintah, agar apapun yang anak-anak-Mu kerjakan semuanya baik, dan pandemi COVID Tuhan, Engkau menolong menyertai, khususnya di NTT, Kota Kupang, pandemi COVID berkurang ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa, anak-anak-Mu telah memberikan persembahan, Bapa yang baik, mari Tuhan Engkau memberkati persembahan ini. Bapa, inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik, terima kasih untuk Kakak Chandra yang sudah membawakan kita dalam doa syafaat. Tiba saja kita akan berpisah. Sebelum itu kita angkat satu pujian, terima kasih Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baik, kita menghadap Tuhan, kita berdoa doa yang pernah diajarkan Tuhan kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pada hari ini, makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami atas kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. 1, 2, 3. Shalom. Bye.
Shalom semua. Selamat hari Minggu. Dadah. Shalom. Dadah.